Selamat datang di kelas bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo anak soli dan solihah, kembali lagi dengan Ustazah Tias. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan hati yang sedang berbahagia. Kelas bimbingan dan konseling. Hari ini Ustazah akan mengajak anak soli dan solihah untuk dapat membahas mengenai salah satu topik yang sering kali kita dengar dimanapun kita berada, yaitu pentingnya disiplin belajar. Kelas bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, Ustazah harap anak-anak semuanya, anak soli dan soleha, nantinya dapat menerapkan disiplin belajar dimanapun kalian berada. Baik, sudah siap? Kelas bimbingan dan konseling. Baik, pasti dari kita semua pernah kan mendengar kata disiplin di segala penjuru tempat. Tentunya disiplin ini sendiri juga sudah tidak asing di telinga kita semua. Nah, kira-kira apa sih disiplin itu? Adakah yang tahu? Ya, disiplin adalah sikap mental secara sadar yang merelakan diri untuk mematuhi aturan atau ketentuan guna menunaikan tugas atau tanggung jawab. Nah, dari situ kita bisa simpulkan nih, kira-kira disiplin belajar itu apa? Jadi, disiplin belajar adalah kebiasaan atau pembiasaan diri untuk mematuhi aturan atau ketentuan guna mencapai tujuan belajar itu sendiri. Betul? Kelas bimbingan dan konseling. Dari pengertian disiplin belajar tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin belajar itu sangat penting karena tentu saja ketika kita tidak disiplin dalam belajar, maka kita juga akan mengalami yang namanya kegagalan dalam belajar. Nah, misal ketidakdisiplinan kita dalam belajar itu seperti mengganggu temannya, mengobrol dengan temannya, tidak memperhatikan guru menjelaskan, sibuk keluar masuk kelas, bahkan ada yang sampai tidur di kelas. Nah, tentu saja ketika kita sibuk menjalankan hal-hal lain dalam kelas, ketika guru menjelaskan, bagaimana kita bisa dapat memahami? Walaupun kita bisa mencari sumber lain selain penjelasan dari guru, namun alangkah baiknya kita tetap menerapkan aturan belajar yang baik. Kelas bimbingan dan konseling. Pasti salah satu di antara kita masih ada nih yang tidak disiplin dalam belajar. Pasti masih ada yang tidak memperhatikan gurunya di kelas. Atau bahkan pasti ada yang tidur di kelas. Nah, disiplin belajar ini tidak terlahir dari kita kecil, melainkan dari pembiasaan-pembiasaan yang sering kita lakukan. Mari mulai hari ini kita asah bersama-sama disiplin belajar kita agar belajar kita menjadi lebih bermakna. Kelas bimbingan dan konseling. Ada yang tahu tidak apa saja yang harus kita persiapkan menuju keberhasilan dalam belajar? Yang pertama, pastinya adalah diri sendiri yang menjalankan belajar, yang mengikuti proses belajar dan sebagai pembelajar adalah diri kita, di mana diri kita yang akan menjadi wadah kosong yang akan siap diisi oleh ilmu-ilmu baru. Nah, ketika kita tidak memiliki motivasi belajar dan semangat belajar, bagaimana kita akan menangkap pembelajaran itu sendiri? Nah, yang kedua, yakni tempat belajar. Mungkin di antara kita ada yang tidak suka belajar di tempat yang kumuh, tidak suka belajar di tempat yang panas, tidak suka di tempat yang terlalu dingin. Oleh sebab itu, kita juga harus mempersiapkan tempat belajar yang seperti apa yang dapat kita tempati
dalam keadaan belajar yang nyaman. Yang ketiga, yakni bahan pelajaran. Bahan pelajaran ini kita dapat raih dari beberapa referensi seperti buku. Nah, buku ini dapat kita cari yang sesuai atau relevan dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang keempat, yaitu waktu belajar. Mengapa ini perlu kita persiapkan? Karena pasti di antara kita ada yang tidak dapat belajar pada waktu siang hari. Belajarnya jadi biasanya waktu apa? Oh, mungkin ada yang waktu malam bisa belajar, atau setelah sholat subuh bisa belajar, atau bahkan pagi-pagi buta sebelum berangkat sekolah belajar. Nah, yang kelima adalah istirahat. Mengapa istirahat ini penting? Karena otak kita membutuhkan refresh atau waktu istirahat, di mana waktu istirahat yang baik adalah tidur. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berat. Kelas, bimbingan dan konseling. Dari kelima hal yang Ustazah sebutkan tadi, mana nih kira-kira yang sulit kita laksanakan? Tidak ada kan? Semuanya pasti mudah ketika kita sudah memiliki motivasi belajar yang cukup. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini kita sama-sama mulai disiplin dalam belajar agar kita menjadi pembelajar yang sukses. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.